Teman-teman, kayaknya Kang Sua sudah ada di depan pintu. Yuk kita bukain dulu yuk. Kang Sua. Wah, ini kan. Ayo masuk yuk, masuk yuk. Masuk, ya siap. Nih, Kang Sua sudah sampai rumah saya. Dalamnya bisa ditaruh di sini. Oke. Ini teman-teman, saya sudah kenal sama orangnya. Pernah ke rumahnya ini bukan ini, ke rumahnya sini. Ternyata tolong pintunya ditutup dulu, nanti berajak. Oh iya. Ternyata ini koleksinya bagus-bagus sekali. Ada yang nggak ada matanya itu teman-teman. Nggak ada coba lihat teman-teman. Itu matanya di mana? Nggak ada sih. Tapi bisa makan, bisa berjalan. Itu namanya termasuk kelainan. Itu boneka saya ini. Jadi termasuk koleksi kesayangannya Mbak Lydia ini. Iya. Tuh, banyak sekali teman-teman. Oh, loh. Ini boneka saya ini. Sini kasih. Sini. Nih. Ini ada nama-namanya nggak ini? Oh, ini namanya. Sebentar, kenalan dulu. Ini namanya. Kenalan. Namaku Paulo Misericordia. Paulo Misericordia. Cordiam. Iya. Berarti termasuk ekor diam. Ekor diam. Ini termasuk koleksi kesayangannya Mbak Lydia ini. Belum mandi, belum sisiran. Saya udah berapa tahun kenal, tapi baru kali ini masuk ke rumahnya ini. Tadi sampai bingung rumahnya di mana. Tapi kan nanya, apa dia tahu kan? Ya, banyak yang tahu di tempatnya yang jualan akuarium itu tahu. Tahu, iya. Tapi yang bagian ada yang tidak, ada yang tahu. Berarti ya kita sama-sama tahu. Iya, kita sama-sama tahu. Yuk masuk yuk. Dan lihat apa saja koleksinya ini. Oh, ini ada pelem nih teman-teman. Nanti bisa dibawa ini. Bisa dibawa pulang. Ini namanya pelem. Selamat datang di Sulawesi. Saya. Selamat datang Kang Sua dan rombongan. Bentar. Di Tulala Snake Resort Center, ya. Selamat datang. Tulala Snake Resort Center. Oh iya, oke. Oh, Tulala Snake Resort Center. Bukan snake, snake. Snake. Ya, snake nanti dimakan. Karena bahasa lidahnya agak kaku kalau ngomong apa bahasa kayak gitu. Biasanya ya apa-apa, berarti selamat datang di Tulala Resort Center. Nah, ini lagi kenalan sama ini namanya Pulsera Cordis, panggilannya Seriman. Kelihatannya lagi sakit. Iya, ini orang buang di rumah daripada di luar hidup di sini. Bahagia tapi dia di sini. Iya, agak sakit. Jadi Mas, oke, gantian yang ngomong ya. Udah gantian dong, ya. Nah ini saya sudah siapin. Karena Kang Sua kemarin waktu saya ke sana, itu Kang Sua kan bilang mau belajar bahasa Latin. Ya, benar. Nah di sini saya sih tidak terlalu banyak memelihara yang hidup, hanya 12 ekor. Tapi saya memelihara banyak yang mati. Berarti diawetkan? Iya, diawetkan. Ini contohnya yang sudah saya tata. Jadi tadi saya sudah tata, tapi belum semuanya. Jadi ini masih, karena ini saya rapikan dulu sebentar. Nah, supaya cantik gitu untuk Kang Sua ya. Ini namanya jenisnya apa? Nah, itu nanti kita bahas ya. Sebentar ya. Oke, nah ini awetannya seperti ini contohnya, nanti akan ada banyak lagi yang saya keluarkan, ya, itu, oke, tunggu ya, tunggu Kang Sua belajar bahasa Latin. Oke, siap. Oke, kita lihat Kang Sua nanti ya. Jadi, baik, hari ini saya sudah kedatangan tamu, namanya Kang Sua Petualang. Nah, beliau akan belajar bahasa Latin katanya ya. Ini sudah saya siapin semua ya. Nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Oke.
karena ya bahasa Latin sih harus penting ya untuk para pecinta satwa. Apapun satwanya, apapun tanaman juga penting ya. Jadi kita harus belajar bahasa Latin itu bahasa ilmiah yang dipakai oleh ilmuwan sak Indonesia Raya dan sak dunia. Oke. Nah di sini kita sudah. Jadi ini sebelumnya Tuala Snake Research Center adalah tempat penelitian untuk ular, khusus untuk ular. Tapi di sini juga mempelajari reptil yang lain. Tapi kalau untuk penelitiannya khusus untuk ular. Kalau dilihat di belakang ini ada beberapa spesimen, lumayan banyak ya. Silakan hitung sendiri. Jadi di sini juga ada 2 buku yang sudah saya terbitkan, dan buku ini tidak ada di toko-toko. Berarti tidak dijual belikan? Ya kalau mau butuh boleh ganti ongkos cetak aja gitu. Jadi ini khusus eksklusif di sini, tidak. Yang dijual belum selesai. Terus kita juga ada beberapa buku yang untuk membantu identifikasi. Jadi untuk mengetahui nama Latin, ya kita mulai ya Kang Sula ya. Saya mulai belajarnya. Jadi untuk mengetahui ini spesiesnya apa, kalau ketemu ular gitu ya, misalnya ketemu ular nih, wah ini ular ini spesiesnya apa. Nah itu harus dihitung sisiknya dulu Kang. Ya sisik itu ada dari bagian kepala, ini namanya perisai kepala, terus dari samping, terus dari bawahnya. Nah terus dihitung, ada yang bagian yang harus dihitung semua, dari seperti ini sisik bagian leher ini sampai ekor. Ya, nek ularnya 10 cm masih enak, tapi nek ularnya panjang sekali lumayan pusing. Nah pusing hitungnya, jumlah sisiknya harus dihitung satu-satu. Ya, sedih lagi kalau ularnya yang segini. Nah, nek ular segini yang itu lebih sedih lagi, coba, ye. Lalu sisiknya gimana? Apa? Ini. Nah ini kan tetap ada sisiknya. Iya, lah ya. Jadi ngitungnya harus di bawah mikroskop yang makro. Terus, ya itu kalau yang mati sih masih enak karena kita bisa dibantu dengan jarum pentul ya. Hitung 1, 2, 10, tancap 1, 10, tancap. Lah kalau hidup, nah susah ya. Terus juga dilihat juga dari dihitung sisik punggungnya. Nah itu nanti hitungan itu dicocokkan dengan buku. Ini ada buku untuk identifikasi. Ya ini fotokopi. Jadi hitungannya nanti dicocokin. Nah nih, misalnya nih kayak yang Ligodon. Kan coraknya beda-beda seperti itu. Terus ini perisai ininya. Ini ada namanya semua nih di sini. Ada namanya. Ada namanya. Namanya ada yang frontal tuh bagian depan. Terus ada prefrontal belakangnya gitu. Susah kan, terus yang dekat mata namanya sisik SP, supraokular, berarti supra itu di atas mata. No, itu bahasa Latin semua itu mas. Itu. Terus misalnya nih, contoh lagi. Nih, sisik bagian bawahnya nih, ada belangnya. Ini nanti sudah beda lagi. Apa perut bagian bawah? Bagian perut. Jadi kalau bagian punggung namanya dorsal. Kalau bagian perut namanya ventral. Kalau pinggir lateral. Apa coba punggung? Bagian perut dorsal. Kebalik. Bagian punggung dorsal. Bagian perut ventral. Kalau pinggir lateral. Ya, itu bahasa-bahasanya yang dipakai. Itu. Jadi itu yang harus dipahami dan dimengerti. Sendiri juga kalau bahasa Latin dan nah kalau jenis-jenis Jawa tahu, tapi kalau nah iya, tapi kan kalau kita tahu kan tahunya dari orang lain. Kalau di sini kan istilahnya ya nanti kita cari sendiri. Nah ini contohnya, ini setiap sisi ada namanya. Ini ada apa ini? In itu ada namanya apa sih? Nih frontal, internasal. Nasal itu hidung, internasal berarti di antara hidungnya, di atas hidung, lubang hidung kan ini internasal. F itu frontal, ini yang gede. Terus ini ada lagi SO, ini berarti
O itu okular, okular untuk mata, supra okular berarti di atas mata, titik di atas mata, gitu. Ini bagian bawahnya juga ada, itu banyak lah pokoknya. Ini sampingnya juga ada, ini mumet ya. Berarti semua ada nama-nama. Ada, terus nanti di ekor juga. Ekor kalau ini berpasangan, jejeran, ada yang tidak berpasangan, ada yang sendiri, yang tunggal, dan ini berpasangan. Tuh, ini cara ngitung sisi bagian atasnya juga seperti ini, miring gitu. Diikutin aja lurus. Jadi jangan sampai berkedip kalau ngitung. Iya, ya disarankan ularnya anteng dan kita matanya mendeli. Kalau berkedip sama hilang, iya. Saya pernah gitu waktu di LIPI itu. Ularnya rasa piro, gede ini cilik banget tuh, ularnya ada di situ tuh, itu loh mas, coba botol itu yang kecil tuh diambil gitu. Nah, ya itu ada yang kecil, dua-duanya diambil juga. Gimana itu? Nah, ini ularnya ini waktu itu saya hitung sendiri. Waktu itu kan saya masih kuliah. Nah, ini ularnya nih mas. Saya pakai teleskop, mikroskop nama apa? Mikroskop. Bukan mikroskop. Mikroskop. Ya, mikroskop. Ya. Mikroskop makro. Nah, ini ularnya nih mas. Ini 2 ekor ini saya hitung di LIPI ini waktu saya penelitian itu. Nah, selesai berapa jam? Aduh, sampai sehari? Lumayan seharian di dalam lab dan menjeli mikroskop dan diganggu. Ada diganggu. Dipanggil, dia mau nggak mau mesti menu tuh. Iya pak, ada apa kamu? Katanya gitu. Baleni meneng, pokok men. Jadi itulah ya secara singkat aja sih cara mengidentifikasi ular gitu. Jadi titik punggung, titik ventralnya juga dihitung itu satu sampai itu. Nah kalau sudah ketemu, ketemulah spesies namanya. Nanti sudah itu, ini nanti ketemu ini, nanti ke sini gitu. Ini ada urut-urutannya jadi urut-urutannya itu ada deh. Misalnya ketemu nih titik ventralnya berapa jumlahnya, 125. Antara itu, itu namanya ini spesiesnya ini. Nah, itu termasuk mempengaruhi kalau besar itu tambah apa enggak? Besar bukan tambah, ukuran titiknya menjadi besar toh. Berarti tetap jumlahnya 100 ya tetap 100. Iya, lalu berubah kabeh yang bertambah. Sedih nomor ngitungi terus wong iki. Penelitinya sedih nanti ngitungi terus. Jadi yang membesar itu ukuran titiknya. Ya. Itu ini namanya buku kunci identifikasi. Termasuk identitas ya. Ya, cara menelusurinya itu. Nah, kalau sudah ketemu ularnya, ini bahasa Latinnya. Kita belajar sini aja. Itu saja loh mas. Jenengan bisa membaca ini satu-satu dan mencari ularnya di situ. Keren mas. Itu. Contoh ini bacanya piye? Cerberus rinskop. Ini ular mana ini? Ini ular Indonesia semua, hampir semuanya ular Indonesia yang ada di sini. Jadi di sini sekitar ada 60 spesies kita punya. Ular Indonesia ada kurang lebih 60-an spesies. Saya ular genteng. Ya. Apa lain? Apa beda jenis apa gimana? Oligodon, yaitu kan nama daerah, nyebutnya begitu. Jadi kalau oligodon ya oligodon Octolioneatus, oligodon apa ya kita nyebutnya oligodon. Sekarang oligodon terus nama Inggrisnya Supri gitu. Nah nama daerah itu masing-masing daerah beda-beda sih ya. Ini mati koren masih nama lamanya harusnya. Kalau oligodon kan banyak di daerah Magelang juga banyak. Iya. Sopo saya sendiri belum pernah dijumpai di alam itu. Nah ini yang kemarin saya itu di tempatnya, ini tulisannya apa sih bahasa?
Angel ya. Bahasa Inggris. Tunjukin bahasa Latin itu, bukan bahasa Inggris. Ini Latinnya. Ini dasarnya kaku kalau. Berarti bahasanya bagaimana? Ya ini yang kemarin Samodinastes pulverulens. Samodinastes. Iya, P-nya bacanya nggak terlalu cetok, bukan pes samo tapi samo. P-nya cuma sedikit aja. Berarti enteng lah ya. Nah, enteng. Samodinatos. Dinastes. Apa? Pulverulatus. Pulverulentus. Nah, iya. Nah, iki lah. Homalopsis Pukata. Men delok fotone lho apa kowe? Iku lah air. Ya, apa? Kadut. Ya, lah kadut. Betul. Dia fotonya pinter kan. Nah, ini nada supratrik ya. Suku Tatrik. Ya. Nada supratrik. Itu namanya RS. Ini sama aja nih gini nih. Kayak anak kecil. YAM, Pite, gitu. Ini gitu deh. Bahasa Jawa namanya RS. Tapi lainnya Nah ya kan, bener kan sama aja tuh. Ya kan? Ini kan LS katanya. Kulugnatus raditatus. Radiata. LS Kulugnatus radiata. Ya. Itu namanya ular pucuk. Hijau yang kepalanya lancip. Dryopis. Prasina atau Prasinus boleh. Prasinus. Ya. Prasinus. Nah, ini ular. Ini namanya. Ngerti kalau ularnya? Ularnya ngerti. Apa? Menyebutnya apa? Ulawi. Kalau saya ngertinya ular dibel. Ya, karena saya belajarnya di Jogja, jadi lebih banyak bahasa daerah Jogja. Dibel ini. Nah, ini bahasanya Endhidris. Ya, Endhidris. Oh, Endhidris. Terus. Ini berarti kan kepalanya dua sih? Bukan, yang kepalanya dua kan Cylindrophis rufus. Gitu. Belakang sama. Nah, ini ngerti. Ini Olikodon. Ayo Olikodon apa? Olikodon Cappucinus. Nah, Cappucinus. Cappucinus. Ula apa? Olikodon Cappucinus. Ini namanya ular genteng secara bahasa Jawa. Nah, tadi bukan oli ya, tapi ini likodon. Kalau oligodon ada lagi soalnya, beda lagi. Itu pukris nih. Oh, ada lagi. Ada oli, ada. Ada likodon, ada olikodon. Gitu. Berarti ada dua macam jenis. Ya, ada. Jadi nama Latin itu, nama ilmiah salah huruf salah. Itu. Orang kaya orang Indonesia, pokoknya nulis tempat T sama angka 4, menurut saya tempat. Ya, pinter nih kita. Kaliwiro ya, kali sama wiro. Nah, ya udah. Nih, ini. Listron. Nah, ini kamu semua kayaknya belum pernah lihat ularnya. Memang belum. Belum pernah ya. Ini ular ini jarang sekali, namanya Miron richardsoni. Nah, ularnya ada di sini. Asli Indonesia pegang. Iya, ada di Indonesia. Jadi luar Jawa, Pak. Timur. Timur. Miron richardsoni. Ini yang punya saya sampai lupa. Orang sampai lupa boleh isi. Ya. Boleh isi. Miron. Teman-teman, ini memang sungguh penting dan sangat penting untuk pengetahuan
yang apa nggak tahu bahasa Latin, saya lagi belajar sama beliaunya. Ini ularnya nih, Miron Rickettsoni. Berarti Indonesia bagian timur? Ya, ke timur. Nah, Kayaknya di sini juga ada. Di Jawa itu berarti ada. semua jenis-jenis ular? Iya. Ya pokoknya ada lah beberapa. Ini ularnya ini teman-teman jenisnya Miron Rickettsoni. Miron Rickettsoni ini ularnya ini. Ini saya sendiri belum pernah menjumpai di alam liar karena di Wonosobo enggak Enggak ada di Parakan ini enggak. ada di Parakan. Jadi ini buku ini bukan cuma foto dan nama ya. Jadi kalau saya lagi pameran biasanya pakai beginian, mengurangi pertanyaan mundur. Jadi ini ada belakangnya ada keterangan klasifikasinya. Jadi setiap binatang itu punya silsilah kayak manusia. Jadi yang teratasnya itu ada namanya filum. Filum itu keluarga besarnya, kerajaannya, namanya Chordata. Terus ada subfilum di bawahnya. Jadi ini urut-urutan ini menunjukkan silsilah ular ini. Gitu. Ini seperti vertebrata. Nah, ular itu vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Ini tulang belakangnya panjang dia. Terus kemudian masuk lagi ke squamata. Squamata atau squamus itu adalah sisik. Jadi tubuhnya tertutup oleh sisik. Gitu. Selama ini kalau dibahas nggak nyampe situ-situ kan. Gitu. Nah, terus ada serpen, melata. Melata. Iya, melata gitu. Nah, ini ya begini, ini menunjukkan ciri-ciri masing-masing ular ini. Gitu. Nah, ini Miron Rickettsoni itu dia termasuk colubrid dengan kelompoknya dia ikut sama Homalopsis bucata tadi, ular kadut. Itu satu keluarga. Yang dimaksud colubrid itu maksudnya gimana? Colubrid itu ular-ular yang apa ya? Jadi ular itu ada ininya. Ya, silsilah kerajaan besarnya. Sebelum itu kan colubrid itu kan masuk ke family ular itu ya keluarga. Nah, ini kayak ini kan familinya Colubridae. Kalau family mesti ada DAE, D. Kalau subnya ada ne belakangnya. Jadi ini Colubridae, belakangnya Homalopsine. Itu masuk keluarga itu. Jadi kalau colubrid itu ular-ular yang apa ya, ukurannya kecil, terus paling banyak jenisnya. Gitu. Nah, ini dilanjut lagi. Terus ini juga ada, nah ini ada habitatnya di mana. Ini cuma singkat-singkat aja sih. Habitat itu tempat tinggalnya semi akuatik, jadi kadang dia di darat, dia di air. Terus nokturnal, dengan suara pada malam hari. Nokturnal, ya malam hari. Terus giginya opistoglypha, berarti dia ada taring bisa tapi di belakang. Terus kemudian tipe bisanya mild, jadi berbisa menengah. Terus makanannya ikan, kodok, kagak-kagalan. Nah, terus cara reproduksinya viviparous. Itu vivipar. Vivipar itu melahirkan. Bukan bertelur. Ya, kalau yang bertelur kan ovipar. Ya. Terus kemudian distribusinya ada di mana ini? Aru Island, Papua, Australia. Nah, termasuk kalau ular yang tidak bertelur, yang melahirkan, jenisnya apa saja? Banyak. Yo banyak, termasuk ini kalau Homalopsine ini, keluarga Homalopsine kebanyakan pasti melahirkan. Sebenarnya ovovivipar. Jadi telurnya dierami di dalam dan nanti brosolnya ulo, ya kan? Nek ovipar kan telur juk brojol di inkubator kayak itu ya kebanyakan, nah baru juk brojol. Nah kalau sayang baru sih
Nah, kalau yang ovovivipar itu di dalam ini namanya embrio. Ini anaknya dalam telur. Jadi di sini tuh komplit, nggak cuma ularnya tok, anatominya juga ada. Berarti termasuk kalau habis kawin langsung tetap jadi telur. Ya, tapi di dalam. Berarti mengeramnya di dalam. Di dalam dan bukan dengan cangkang yang keras. Maksudnya cangkang itu bukan. Jadi di dalam. Dan sama nggak sama yang dikerami di luar, sama nggak waktunya? Tergantung jenis ularnya. Berarti jenis ular apa itu enggak beda-beda. Berarti gitu. Ya mungkin kayak buah itu mungkin hampir sama ya karena ukurannya besar ya. Aku kurang belum mendalami ke sana itu. Di sini ada jerohannya juga, ada macam-macamnya juga. Gitu. Nah ini siapa ke? Ini ular rangon. Apa? Ular rangon. Rangon. Kalau saya taunya lareamon. Nah, beda kan ya? Padahal cuma beda 30 km loh. Karena aku udah sobo. Ini kan Mbak Lydia makanya roti, saya singkong jadi berarti beda dari makanan ya. Makanan termasuk mempengaruhi beda. Oh, ngono ya. Padahal beda nyebut. Saya ngaku, tapi kan jenengan boten. Aduh. Oh no, kan. Berarti jenis makanan mempengaruhi nama ular gitu. Berarti kurang pas ya. Nih. Ayo pilih bocah. Ini tulisannya ini gong ya. Gonjosoma. Oh bukan dong, watone gonjosoma. Ini Rosoma, berarti Gongilosoma. Nah, terus Gongilosoma. Polio. Palio. Terus. Iya. Ini ngerti lah. Nah, ini saya ngerti. Apa? Ini namanya ular pelangi. Terus bukan yo. Kira itu. Masa ular pelangi? Oh, pocok. Ular jangan. Ular jangan. Jadi ular jangan termasuk apa? Pipias koros. Nah. Oh, pipias koros. Berarti nek ular jangan latine pipias koros. Ya, nek nyong ngertine ular kayu. Oh, ular kayu. Ya mudah nek jenengan ngucapna ular kayu mudah ngerti. Tapi mau latine sing ora ngerti mulane tapi sedene. Oh, ngerti. Terus, mana iki angel sih? Iki angel ki ora ana, nyuwun to menangi. Ana ulane. Gerono iki kan mesti ana ulane. Koramania. Wis kalah. Kalamaria. Seklegri. Iya. Kalamaria. Asalnya kepalanya, ini memang kepalanya merah? Ya, harusnya merah, tapi setelah masuk ke cairan ini jadi putih. Karena biasanya warna merah menyala-menyala itu berarti ini luntur. Kelihatannya ular ini aktifnya malam hari. Yaitu ular itu hidupnya di dalam tanah. Dia ikutnya peliang. Karena, benar. nah, ini ada di Wonosobo, daerah Kaliwiro ada. Ada? Ada. Nah, di sana anak nemu. Pernah. Jadi ini kita bisa lihat ini. Istilahnya dia masuk keluarganya siapa. Nah ini berarti masuk. Kalau ini tetap Colubridae, tapi masuk familinya beda. Ini Calamarini. Kalau ini itu di bawahnya sub family itu. Pernah lihat. Ini. Kecil. Oh benar kecil. Nah ini ngerti. Pelangi. Nah nama latinnya? Pelangi.
Ekno. Seno. Peltis. Xenopeltis. Unicolor. Ya, unicolor. Xenopeltis. Peltis. Unicolor. Kolor. Nah iya, hampir sama. Nah iya, mirip. Nah iya, makanya itu kan. Ya itu apa? Nah, kalau ini memang belum ada, nggak ada di Wonosobo memang. Ya Sumatera. Tropidolaemus Weleri Pulau Weleri ngono kuwi. Ini teman-teman ini asli ulah Sumatera, jadi belum pernah menemukan di alam liar. Kalau di Wonosobo khususnya di Jawa Tengah albu, biasanya albu. Ini saja jarang ada, tapi jarang. Iya. Terus itu apa kuwi? Kalau ini ular jeli. Ya, jeli, bukan gali tapi jeli. Irian sekolah ngake mukosus. Nah. Ya, mukosus. Ini namanya ular jeli. Oke, jeli kembang ini. Jeli kembang. Nek kene ra ono jeli kembang, jeli iki ora iki. Wah, sampai kayaknya udah full kayaknya memorinya ini. Bentar lagi overload. Sudah mulai berasap kayaknya tuh. Nampak nggak asapnya itu? Ini di Wonosobo ada nggak ini? Ya kuncinya ono ya. Nah itu jual api, orang bilang tuh ini. Jual api? Ya. Berarti ini ular kecil kayak. Ya podo tadi Idris itu. Oh, berarti sama. Podo jual kae, tapi ini jual api sih orang kita nyebutnya. Idris lumpia. Ya Idris lumpia. Ini Idris. Ini Idris lumpia. Iki sudah. Nah, jadi kita kalau belajar pakai begini lebih enak. Ini teman-teman, ini namanya Enhydris plumbea ini, tapi ini Enhydris, ini Enhydris plumbea. Jenisnya meh sama, tapi rasanya yang belakangnya nggak sama ini. Ya, ini teman-teman. Kalau mau lihat. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Dikasih pengetahuan di sini sama Mbak Lydia, itu teman saya, teman lama, dan ini banyak sekali kawannya ini, kawan Kenzo. Ini buku-bukunya mau diterbitkan tapi belum dijual belikan. Itu ada orangnya. Apa? Beliau kenapa? Ibu negara. Ibu negara. Negara bagian mana? Negara bagian marahan. Nih masih ada lagi. Apa nyebutnya itu? Ini enggak butuh tampar. Itu. Itu dari itu. Itu lah. Ekno. Ulane iki. Mana Pak? Iki ulane mosok ulo iki tampar. Iku gedene. Berarti ora kalau gede. Iki cilike. Maksudnya ini sudah. Ya, ular-ular ukuran segitu lah sekitar itu. Ayo, lah apa mesti sok ketemu dengan tuh mambu. Oh, nek entuk mambu. Apa? Ayo, nek entuk mambu itu. Masuk angin. Apa ayo kan? Nah, wis Pak, SCD warna iki saya. Iya. Tapi enggak foto lagi loh, iki foto urip. Namanya ular
Wis tau krungu Baladewa anu? Baladewa. Sing pinggire segitiga ngene iki. Ya teman-teman, di sini saya malah tambah mumet. Memang benar-benar jenis ada berapa jenis? Ini di sini ada 60-an jenis. Kalau jumlahnya 100 lebih. 60 jenis disuruh mengartikan bahasanya, bahasa Latin. Jadi saya hilangnya sampai dubel-dubel enggak kenal. Dubel-dubel. Ono meneh bahasa dubel-dubel. Jadi memang di sini sangat penting untuk pengetahuan jenis-jenis reptil apa saja di sini sudah komplit. Oke. Iki kenal iki. Oh, nah ini kopi. Nah, ulah apa? Sama kopi. Nah, apa? Tawa kopi. Nah, Kolenos apa? Ini lembe sih. Kulo natus. Nah, kene gitu. Kulo natus. Nah, Kulo natus. Ini sinata. Sholat itu. Muridnya tambah bingung nih. Ularnya di sini teman-teman ini ular ada ini banyak sekali. Ini biasanya sering dijumpai di rumah-rumah warga atau sering masuk ke rumah ini. Namanya kalau bahasa Jawa ular tikus ini. Soalnya makanya sering tikus. Dan aktifnya malam hari. Kalau siang hari jarang-jarang keluar ini. Ini asli. Ini asli. Ambil nama aja loh. Nah, ini ular laut. Ya, itu ularnya di sana. Oh, di sana. Ada. Ini lati lauda. Lati kauda. Lati kauda. Kolobrina. Ini kalau spontan nggak nyantol teman-teman. Karena kalau di rumah mungkin diajak satu-satu mungkin tahu, tapi kalau di sini langsung nggak sama guru juga agak minder ini. Tapi tolong teman-teman jangan diajak atau dibully, ini lagi belajar serius. Pokoknya semangatnya belajar oke lah. Kalau ini lelang ini. Salah dong. Bunga arus apa? Nah ini bunga arus. Bunga arus apa? Bunga arus candidus. Nah, melang apa weling? Berarti weling. Iya. Kalau yang melang? Melang bunga arus. Pasiatus. Kalau yang melang. Kalau yang weling bunga arus candidus. Nih. Jadi di sini ada buku, ada macam-macam. Nah, ini bedanya. Ini weling, itu welang ya kan? Kalau saya sendiri, kalau langsung di alam liar atau langsung di alam nyata, jenisnya melang sama weling ada apa? Jenisnya saya membedakan cuma di badannya. Kalau welang biasanya welang itu lebih gemuk dan itu berisi. Kalau weling kan enggak. Itu agak kurus gitu ya, kurang makan. Jadi bisa membedakan kayak gitu. Ya. Tapi kalau di sini saya juga malah bingung kalau di alamnya kalau disuruh megang jenisnya udah apa itu jawab pasti tahu. Besok kita jalan-jalan ya kan? Oke siap. Jadi kalau weling itu badannya memang lebih bulat, bulat, yang lebih kecil tapi bulat. Kalau welang itu badannya cenderung lebih agak ke segitiga, ya, jadi segitiga. Dan warnanya juga beda. Kalau welang? Cerah. Kalau welang, ini agak putih, putihnya agak kuning. Kalau warna itu sebenarnya terpengaruh dari tempat dia tinggal. Karena warna itu biasanya dipakai untuk kamuflase atau menyamar. Jadi kalau lanjut tadi, kalau weling itu badannya agak segitiga, terus belang hitamnya sampai ke perut. Nek weling kan enggak.
Dan kepalanya juga beda. Ya, lebih gede itu. Ya. Ini nanti boleh dibawa ya, boleh dibawa. Ini dulu permisi. Oke. Tuh, nih. Nah, yang saya maksud ini namanya, ini jenis kuiga. Bukan. Ini bukan? Bukan. Itu Trimeresurus puniceus yang berbisa tinggi. Uni orang bilang. Oh, kemarin saya punya dikasih sama Bu Iin, tapi sudah ijazah semua karena kepanasan nggak tahu di rumah. Itu mati semua. Dikasih. Belum ketemu saya, terus ketemu kan bisa sampai sini. Iya. Jadi kamu mau ke tempatnya nanti. Iya. Merengek-rengek biar dikasih lagi. Wih, hati-hati ya. Ini ada yang mau merengek-rengek, tak ulang. Ini namanya kadut karung. Ya, kadut karung. Saya sudah pernah melihara, sekarang di tempatnya Sipo, tak kasih Sipo. Oh gitu. Gede ya? Oh. Ini ada, saya punya itu di sana. Oh, ada? Pokoknya yang ada ininya, ada ularnya. Nah, ini teman-teman, ini namanya kadut karung, kalau masih kecil mas. Itu malah toleng-toleng teman-teman. Oh, yang toleng-toleng beda beda nama. Lah meneh mumet ya. Pokoknya hari ini Kang Tua dibikin mumet wis luwih lah pokok. Nah, ini kadut karung ini. Nah, ini toh yang dimaksud toleng-toleng. Ini toleng-toleng. Ini juga ada yang menyebut kadut karung. Ini di wilayah Cilacap. Ya, ini karena ini ular ini hidupnya di air payau. Air payau. Ini kalau di Cilacap banyak sekali nih teman-teman. Ular-ular kayak gini. Tapi ini beda jenis. Beda. Yang ini apa? Kadut karung semua. Ini kadut karung. Ya, tapi nama latinnya beda. Yang ini, yang bawah ini Acropordus javanicus. Acropordus javanicus. Kalau yang atas Acropordus granulatus. Berarti beda belakangnya. Iya, sama, tak keluarga yang beda. Sepupuan lah dia. Kalau ular-ular yang ada khususnya di Jawa, insya Allah saya sudah pernah menjumpai di halaman ya. Tapi cuma jenis nama-nama lastinya ya nggak ya jelas. Tapi insya Allah nanti kalau sekarang kan ini menambah pengetahuan. Nah nanti kalau saya mau buru mau herping, kalau melihat jenis-jenis ular apa saja tak bawa semua. Nanti tak cocok sama. Di sini. Nanti ular apa dan jenisnya apa katanya. Diabsenin ya. Oke, siap. Oke, kita habis itu tapi kita rilis lagi. Oke, siap. Kita lepasin lagi. Cuma diambil pengetahuannya. Ya, ini wujudnya apa ya kan dicocokkan di sini. Nih, ada lagi yang mungkin juga belum pernah lihat, satu lagi. Kenapa aja loh? Sedih sekali koyone. Oke, orang setuju, orang tak. Ini belum pernah lihat pasti. Ini belum, ini belum. Nih, lihat dulu. Tuh ularnya. Ini jenisnya jenis di tanah apa di pohon? Di air. Oh, di air? Iya. Coba lihat dulu. Coba. Belum. Kita keluarin yuk. Apa namanya ular air? Itu di badan tuh namanya. Ayo. Por dunia. Leko Balia. Le kan nama unik. Leuko Balia. Iya. Saya ini alkoholnya baru, jadi ini yang kecilnya. Nah, kalau kita belajar begini,
Tapi ya kalau memang nggak terlalu penting, istilahnya nggak usah nangkep dan ngumpulin seperti ini. Itu bahasanya. Ya, ini buat pengetahuan. Iya, ya karena di sini memang untuk belajar, ini urannya seperti ini. Apa yang banyak sering di air? Iya. Bau apa? Oh, itu yang tadi yang langu-langu. Ini juga dari timur kok. Yang tadi itu yang langu, ngerti? Labenyu. Bolo Bayu, iya, Bolo Dewolangu. Nah ini lebih banyak ke timur ini dari arah Papua sana. Ini berarti termasuk luar Jawa. Iya, luar Jawa, tapi ular Indonesia. Alatnya buntet kayak gini. Soraknya juga ada tutul-tutulnya. Sedang water tiger saja udah lain antara dari Sejang, Magelang, sama Jogja, atau beda. Iya, ya karena itu mereka biasanya berpengaruh sama lingkungannya kok. Kalau daerah Sejang, Magelang agak merah. Ya, ada yang merah. Kalau Sobo enggak. Ya, kuning-kuning oranye ya, coklat ya. Gitu kan mau dites? Oke. Yuk, apal berapa? Yang apal apa? Yang apal coba sebutkan. Yang tadi. Terlalu penuh sih jadi. Overload. Umum. Terlalu penuh. Jelek ini. Nanti lain kali bisa diulangi lagi. Iya, sering-sering. Lewat buku. Iya. Gitu. Jadi itu loh Kang, gitu. Jadi kita penting belajar bersama. Itu. Nah di sini sebelum kita akhiri, saya mau kasih Kang Sua buku. Ya untuk baca-bacaan lah, nggak kesini komik yang bermanfaat. Ini dikasih cuma-cuma apa gimana? Mau bayar berapa? Ya nggak bayar. Kita ngomong sama Kang Sua. Ini buku buat baca-baca. Terus ini Kang, ini buat belajar tentang reptil. Memang di sini ini semua namanya pakai nama Latin. Ya. Jadi nanti Kang Sua kan sekarang sudah bisa bergoogle ya kan. Nah nanti Kang Sua tinggal buka, misalnya nih, ini ada dasar lizard itu kadal. Terus ada ular, snake. Terus ada turtle, ada amphibian mungkin Kang Sua agak bingung, ini adalah kadal cacing. Bentuknya kayak cacing memang, tapi dia sebenarnya masuk ke kadal. Tapi ada kakinya? Ada yang ada yang enggak. Terus ada crocodilia itu buaya. Terus ada rhinchocephalia ini tuatara. Nah nanti misalnya Kang Sua nih lizard nih udah ada gambar nih, ini gambar kok kadal bola pokoknya cecek gitu ya. Ini termasuk keluarga kadal. Terus nanti jenengan tinggal buka aja ini, ketik nama yang terakhirnya nih. Depan sih nggak usah jenis-jenis itu nggak usah ditulis. Nih, jenengan ketik satu nama ini, nanti akan keluar semua jenisnya. Jenis di situ ada. Ya, jenisnya apa itu nanti di situ. Gitu. Ini kan nama depannya. Biasanya misalnya kayak tadi anhydris. Ada yang plumbea, ada yang anhydris ya kan. Nah itu sama anhydrisnya tapi ada dua gitu. Nah ini terus sampai ke belakang ya. Di sini 5.000-an nama kayaknya. Ini lihat teman-teman, dikasih bonus. Ini disuruh belajar di rumah karena saya masih buta soal nama-nama reptil. Nanti dilihat, dipelajari ya ini ya. Dia kerja sama-sama Mbak Google itu. Jadi itu membantu teman-teman untuk belajar tentang reptil. Gitu kan. Ya, silakan nanti yang mau lihat-lihat, mau nanya-nanya boleh. Buat teman-teman yang belum pernah ke sini boleh kalau mau ke sini, tapi niatnya harus beneran belajar. Ya, itu. Jadi ini alasannya, nah itu beberapa. Apa lagi Kang? Ya. Sudah umur kepalanya? Sudah. Ampun. Biar adem dulu katanya. Ya udah, ini Kang Sua sudah
Berasap ini kalau kalian nggak lihat ya, hanya orang yang beriman bisa melihat kepala kamu suatu berasap. Kamu full. Berasap tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan kameramennya satu itu sudah menguap terus itu. Sebenarnya kalau boleh jujur ini yang dengerin di sini ada kameramennya, ada temennya Kang Sua juga di sini semuanya kelenger. Kalau nggak percaya ini boleh nih, tak puterin sini. Sini, aku liatin deh. Nggak mau. Ada malu. Yang pasti mereka beneran kelenger kok. Serius nih. Kameramen saya malah tidur. Saya didongengin. Jadi teman-teman kalau mau belajar boleh ke sini, tapi niatnya baik dan sungguh apa? Memang belajar beneran. Gitu. Mau lihat-lihat boleh. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih Kang Sua sudah main ke sini nyelake istilahnya ya. Gitu. Nah, semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau nggak tahu silakan boleh nanya. Tuh, dan teman-teman juga harus begitu. Oke? Nah, sampai di sini ya. Dadah, saya Lydia. Dan jangan lupa like dan komen sama apa di channel Sua Petualang dan Lydia Aprilia Risari. Gak mau, ulangi. Risari. Ulangi. Jangan lupa. Tolong subscribe, like dan komen di channel Sua Petualang dan Lydia Aprilia Sari. Masih salah. Aprilia Sari. Iya, oke. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe dan sama Joko Lelono. Joko Lelono untuk kameramen saya. Ini Mary tadi kalau udah ngasih kode. Oke. Oke, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Tong. Dah.